Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dosa besar yang kedua, membunuh jiwa, membunuh orang lain. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'talahu 'adzaban 'azima. Ini sering saya sampaikan, bunuh orang mukmin dengan sengaja itu langsung balasannya 5 dan itu berat semuanya. Fajaza'uhu, balasannya adalah jahannam, masuk neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama dia. Wa la'anahu, dan dilaknat sama Allah. Wa adalahu 'adzaban 'azima, dan Allah janjikan untuk dia azab yang pedih. Jadi wis neraka jahanam, kekal, dimarahin Allah, dilaknat Allah, di adabnya jelas pedih. Itu balasan untuk orang yang bunuh sesama muslim. Haram. Dia termasuk dosa besar. Surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah, pertama cirinya itu. Selanjutnya tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Bunuh dengan cara yang benar itu apa? Misalnya qisas. Qisas itu balas balik. Misalnya orang tua saya dibunuh, saya bunuh orang yang bunuh orang tua saya. Itu qisas namanya. Bukan dendam. Ini kaitannya bukan dendam. Ini kalau sudah pakai proses pengadilan dalam Islam. Kaitannya bukan dendam loh ya. Kaitannya bukan dendam. Ini dendamnya gantian terus kok ora rampung nih ngono. Jadi kalau ada yang bunuh seseorang, terus diadili, benar salah, ya udah dibalas, dikisos, selesai. Paham ya sampai sini? Itu boleh. Dalam Islam itu namanya kisos. Al-ainu bil aini, mata balas mata. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas telinga. Al-anfa bil anfi, hidung balas hidung. Asinna bis sinni, gigi balas dengan gigi. Wal juruha qisas, dan begitu pula luka itu dibalas. Intinya dalam Islam, dalam surat Al-Maidah disebutkan seperti itu. Itu intinya ada pembalasan, semuanya ada balasannya. Terus selanjutnya contohnya orang yang berzina sudah nikah, ini misalnya takon itu dirajam gitu. Udah nikah kok dia selingkuh, zina,
itu balasannya adalah rajam sampai mati. Itu kan berarti bunuh tapi kan sesuai dengan had, boleh. Dan itu harus. Paham ya? Ibun? Ya yang satunya udah pernah nikah apa belum? Ngono wae to. Ini enggak ada kaitan dua-duanya atau salah satunya. Pokoknya ya mau pernah nikah apa belum? Nek belum pernah nikah, dia dicambuk 100 kali. Tapi kalau belum pernah nikah, maka dirajam. Lah nek laki perempuan pernah nikah kok selingkuh, nah berarti dua-duanya dirajam. Nah gitu aja. Paham saya sini? Jadi seperti itu. Maka barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan balasan atau dosanya, pembalasan dosanya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal di dalam azab tersebut. Ayatnya ngono kuwi. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Itu ayat yang saya sampaikan tadi. Terus ayat yang nanti ayat selanjutnya itu Allah tetapkan untuk Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang manusia faka'annama qatalan nasa jami'a. Hukumnya itu dosanya seperti dia membunuh semua manusia. Namun kalau dia menghidupkan atau ngopeni satu orang, maka dia seakan dia ngopeni banyak manusia. Seperti itu. Surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan 9. Wa idzal disebutkan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa mereka. Dengan sebab apa mereka dibunuh? Nah, ini pertanyaan diberikan kepada diberikan kepada bayi-bayi perempuan yang dibunuh oleh orang tuanya di masa jahiliyah. Sebagaimana yang kita ketahui, masa jahiliyah di masanya Nabi Muhammad sebelum diutus atau bahkan sampai diutus, itu masih ada orang-orang yang bunuh anak perempuannya. Kenapa kok yang dibunuh anak perempuan bukan anak laki-laki? Menurut mereka, boleh cocok boleh enggak, terserah. Menurut mereka kalau bayi perempuan kuwi gor ngentek-ngentekke duit, iso ngentekke pangan tok, ora iso golek kerja, ora iso golek duit, jarene ngono, ora iso dijak perang. Kenapa kok gitu? Karena orang Mekah itu pencahariannya itu adalah berdagang dan berperang. Berdagang paling pintar, contohnya Nabi berdagang pintar, berperang pun Nabi juga pintar. Itu orang Mekah seperti itu. Yang diharapkan anaknya itu laki-laki kabeh. Nah anake wedok pateni. Kenapa? Jak perang ora iso, jak dagang apa meneh. Dagang di zaman Nabi ora berjogo toko, ngerti-ngerti pembelinya datang, ora kaya ngono. Kalau dagang di masa Nabi itu harus pergi ke luar negeri, luar kota. Jadi harus pergi habis pulang aneh, pindah lagi dan seterusnya, seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, perdagangan Rasulullah SAW ke kota Yaman dan dan Syam dan Yaman, itu perdagangan Nabi. Nah, kenapa kok perempuan dibunuh? Karena tadi, dan mereka malu kalau punya anak perempuan. Dan perlu diperhatikan di ayat surat At-Takwir ini disebutkan anak-anak kecil akan ditanyai, kenapa kok kamu dibunuh, atas dosa apa kamu dibunuh anak kecil. Ini pertanyaan untuk ngecek sing wong-wong pelakunya. Kudune biasanya seharusnya yang ditanyai atau ketika disidang, yang disidang itu orang yang bersalah kan, gitu yang ditanya. Kalau ini enggak, yang ditanya anak yang enggak jelas, enggak tahu kesalahannya, bayi kok dibunuh.
Itu yang ditanya bayinya, kok kowe dipateni ngopo, salahmu apa ngono ki. Itu kan berarti untuk ngecek orang-orang yang membunuhnya gitu loh. Jadi sampai seperti itu, ayatnya seperti itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu asbal mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan salah satunya adalah membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Pernah Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila kamu mengangkat tandingan bagi Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia adalah yang menciptakan dirimu. Orang itu tadi tanya lagi, lalu apa? Rasulullah menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Zaman sekarang sih oke. Kamu membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Itu dosa besar. Orang itu tanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu. Selingkuh. Lalu Allah menurunkan pembenaran atas sabda Nabi tersebut dalam surat Al-Furqan tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ciri orang beriman kan tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh dan tidak zina, gitu kan? Nah itu sebagai pembenar dari apa yang disampaikan oleh Nabi ketika ditanya dosa besar itu apa aja? Pertama, mensekutukan Allah. Kedua, membunuh anak, takut kalau dia makan bersama dia. Dan zina dengan tetangganya. Itu dosa yang besar. Terus kalau mensekutukan Allah kemarin sudah saya sampaikan, selanjutnya membunuh anak karena khawatir dia makan bersama dirinya, itu adalah orang-orang yang KB. KB apa? Sing KB gitu nih, keluarga berencana. Apa sing ngono kuwi? Jadi dibatasi anaknya. Kok ora nambah? Engko nek kurang gajiku ya semene ora mungkin mundak. Kan ngono. Khawatir kalau nanti anaknya selanjutnya itu akan makan bersamanya. Itu jelas dosa besar. Padahal dalam Islam itu diperintahkan untuk menikah dengan perempuan yang al-wadud al-walud. Wadud itu senang dengan anak kecil, al-walud yang banyak anaknya. Subur. Yang subur itu perintahnya. Kenapa kok gitu? Karena Rasul bersabda, wa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku nanti di hari kiamat akan berbangga dengan umatku yang paling banyak di antara umat-umat Nabi selainnya. Nabi selainnya umatnya bersidik-sidik lah, umatnya Nabi Muhammad kan paling okeh dewi. Sampai hari kiamat kan semua umatnya Nabi Muhammad. Lah nek semuanya punya anak yang banyak, maka Rasul bangga dengan itu. Tapi syaratnya perlu diperhatikan. Anaknya okeh ya bagus, tapi ya dirawat dengan baik. Sesuai dengan kemampuannya, ora gur anak tok ora disekolahke. Guyu malan. Lah ya khawatir tadi, khawatir dia makan bersamamu, lagu dosa besar. Alah, yang ngerawat anak kita siapa toh? Sing ngei rezeki sapa? Emang jenengan. Misale lah ya. Adakah bahkan Nabi Muhammad SAW bapaknya udah ninggal duluan. Nabi Muhammad buktinya ya urip wae. Paham enggak ini? Sing ngopeni sinten? Ibuke umur Nabi Muhammad umur 6 tahun udah ninggal. Sing ngopeni siapa?
Pokoknya liyane wis jelas itu cuman perantara saja. Rizki Allah yang menetapkan. Allah tiap jiwa, tiap ciptaan Allah itu adalah yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala. Aja khawatir. Rizki wis ana sing nyatet. Ngono lho. Wis angel ya. Angel. Yang penting ada usaha. Maksudnya usaha di sini apa? Anaknya usahakan banyak. Usahakan banyak tapi juga pinter. Tapi juga tahu Quran, tahu hadis. Bermanfaat untuk agamanya minimal. Wong tuane wis mati sih kan ya ora kudu untuk wong tuane itu ya manfaatnya. Wong liya ora urusan, pokoknya bermanfaat untuk agamanya. Sing penting kuwi. Paham ya sampai sini ya? Wis monggo. Selanjutnya berzina dengan istri tetanggamu. Zina karo wong adoh kuwi ya dosa. Luwih dosa meneh karo istrine bojone tanggane. Dosanya lebih gede. Nah, berkaitan dengan ini sing update biasanya ndelok film ning bioskop sinten? Mas ora nonton, Pak. Aku ya urung ndelok, aku ya urung pernah ning bioskop. Aku gore entuk kabar tok. Aku ora pernah lahir sampai saiki ning bioskop. Diajake ora tau gelem. Hah? Sapa jenenge mbuh ngomongan kowe? Saya nggak kenal bintang film, nggak kenal. Pokoknya intinya saya pernah dengar baru rilis bulan kemarin atau kapan. Rilisnya intinya keluarnya di bioskop itu Ipar Adalah Maut. Pernah dengar ini? Pengajian ya benar. Ipar Adalah Maut. Filmnya lagi metu. Silahkan nek pengen delok. Sing deloke sing ngono-ngono kuwi bae, sing enek manfaate. Itu adalah hadis. Judulnya ini aslinya adalah hadis. Alhammu al-mautu, ipar itu adalah maut. Sebelumnya hadisnya itu sebenarnya gini. Rasulullah melarang iyyakum wadduhul 'alan nisa. Jauhilah oleh kalian, hati-hatilah ketika kalian mau masuk ke kamarnya, rumahnya yang di situ ada perempuannya. Kamu harus hati-hati. Ojo kur bludus, bledang-bledeng ning tanggane wis biasa aku ya mlebu metu ngene iki biasa. Lah misale ning jero omah ngono mah rung kudungan, rung dan seterusnya misale lho ya. Itu kan yang harus kita khawatirkan. Makanya harus hati-hati, harus salam dulu ketika mau masuk rumah. Jangankan kita orang lain, anak kecil nanti dibuka surat An-Nur. Dan dalam surat An-Nur, anak kecil saja untuk masuk ke kamarnya orang tua itu dalam 3 waktu, sebelum subuh, setelah duhur, dan setelah isya. Itu kalau mau masuk ke rumah ke kamar orang tuanya itu harus ketuk pintu terlebih dahulu. Enek aturane kan ngucapin salam harus izin dulu gitu loh. Itu anake dhewe arep ning nggon kamare wong tuane. Itu aja harus izin, harus salam dulu, ketuk dulu. Khawatirnya apa? Lah nek pas lagi tidur tidur. Pas lagi tidur apa-apa ya nggugahe dari luar. Kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Aurat bisa jadi terbuka, kan gitu toh. Makanya harus izin. Ayate enek golek ono. Itu anak etoke kaya ngono apa meneh? Wong liya apa meneh? Tangga. Begitu pula ipar. Ipar ki apa? Ipar ki apa ya? Adike bojone, misalnya adike bojone apa? Lah ya kuwi. Itu bahaya adike bojone.
Saya punya istri saya punya adik perempuan. Itu harus hati-hati dengan adik perempuan ini. Mbak Yuni apa doai? Itu karena pengalaman saja ini. Ya Allah. Jadi itu harus hati-hati. Kalau Nabi, ketika mau masuk harus izin kan itu. Kamu harus hati-hati. Terus sahabat tanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alhammu al-mautu. Ipar itu kematian. Jadi mungkin bosone saiki kuwi biasane lho berbahaya. Ini tulisannya danger, langsung enek ndas apa kelengkorak karo diping ngene iki lho. Danger, hati-hati kan ngono to. Ya sebenarnya ya seperti itu. Jane nek tempelane ngono kuwi ipare nek tempelane ngono kuwi Nabi omongi ngono kuwi. Bosone Nabi ngono kuwi. Atau kaya rokok membunuhmu. Lah kan ngono ngasine. Padha kuwi. Harus hati-hati sini kono kuwi padha. Apa tete? Monggo, sebab men ngono kuwi. Itu dalam apa namanya? Padahal apalagi wong Jawa ki pekewe luwih dhuwur daripada syariate ora gagas. Jadi stakei spoiler sih saka filme Alhamu al-Mautu ipar adalah maut itu gini. Suami istri wis ke desa pindah ning kota ning tengah kota biasa toh. Terus adine arep kuliah lulus SMA arep kuliah ning nggon kotane Mbak Yune. Ayo toh, bener lah apik toh. Golek kos-kosan durung itu. Dikasih dhewe. Golek kos-kosan ra itu. Terus akhirnya ibuke nelpon Mbak Yune. Nduk, iki adikmu arep kuliah ning kono, golek kos durung itu. Mbok ning omahmu kono wae piye? Biasa to ini. Bener sampai sono. Ya wis. Bonus. Ya itu. Jadi mungkin awalnya ya biasa saja jenenge ning omahe dhewe nganggo kathok cendak, nganggo klambi cendak. Terus ya Allah ya Rahman. Wis. Sampai ini adiknya pernah hamil digugurkan. Naudzubillah. Jadi dia kuliah tuh mau sampai pernah ketika tinggal di rumah kakaknya itu tadi pernah hamil dan digugurkan. Setelah itu wayahe wis kuliah rampung dia nikah. Bar nikah iki lanjut piye? Wong ruwet tenan. Kagian. Wis mbok ngono kuwi Pak Men. Nah, untuk ceritanya yang film ngono dan itu cerita itu diambil dari kisah nyata di Indonesia ada. Kisah nyata di Indonesia ada. Ya kuwi awalnya kok ngono kuwi mau. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi wis nikah ije kaya ngono. Konangane mbuh wong zaman saiki pinter IT-ne terus ki mau lho enek aplikasi kalkulator mbuh apa iso nggo nyimpen video, iso nggo nyimpen gambar, iso nggo nyimpen aplikasi dan seterusnya, ora konangan liyane. Dicek ning kantore, dicek HP-ne ning kantore jek enek ning kantor. Bakne nang nggo fake GPS. Naudzubillah tsumma naudzubillah sekolah nanti lihat sendiri. Ben ngerti murid anak zaman sekarang koyo piye. Ben ngerti anake dhewe ngene-ngene iki. Cekelane HP bendina kuwi wis pinter-pinter luwih pinter timbangane dhewe. Makanya harus hati-hati di situ. Bahkan naudzubillah wis bar konangan kuwi mau, konangan disidangke ning ngarepe mboke. Ngarepe mboke sampai apa itu? Alzheimer sampai pikun langsung seketika langsung sakit. Wis ngeti-ngeti bendina ngeti-ngeti wis metu ilang ra ngati omahe ngono kuwi. Sampai seperti itu. Sing ngrawat akhire ya mbake. Mbake iki mau nyeluk adine bali iki apa ibumu sakit mungkin gara-gara kemarin.
monggo sini ya. Sini ya ora gelem ngurusi piye. Sampai ibu ini ninggal. Ibu ini ninggal gimana ya? Ninggal di jam 2 malam. Mbake golek adine ning kamare ora eneng. Mbake nang ning kamare bojone piye? Ruwet tenan iki. Kalau haji-hajinya di situ baik-baik terus kita nikahi sekali haram nggak boleh. Jadi ketika meninggal gitu gimana adike sak kamar karo bojone mase karo mas ipare. Terus kambine wis ra senono, wis banyak yang lepas. Dan bahkan di hari itu bar ngubur loh, adike omongane apa? Mbak, cerekno bojomu aku tak nikah karo bojomu. Piye? Wis adik ra duwe tata krama belas. Anak zaman saiki iki. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini cerita seperti ini itu sering terjadi. Ketika itu diangkat filmnya, itu banyak kali yang komentar banyak. Oh iya itu juga terjadi pada diriku, terjadi pada keluargaku dan seterusnya. Itu komentar banyak netizen seperti itu. Itu sing komentar wong Indonesia kabeh, wong bahasa Indonesia. Dan cerita seperti ini itu saya udah pernah dengar, bahkan itu terjadi di Saudi Arabia. Asli nih cerita nih tulisannya Arab, wis diterjemahke karo wong Indonesia. Ya hampir mirip karo itu, cuman adike sing nakal itu adike sing lanang. Jadi masih nikah karo bojone. Adike meh kuliah akhirnya ya ning omahe masih 3 tahun, 4 tahun, dua anak loro. Bojone masih iki anak loro. Masih ya bahagia wae ta ya. Jenenge berbojoan, ya hubungan suami istri, dua anak kan bahagia, selesai toh. Sakjane ora konangan. Qadarullah kok ya. Takdirnya tahun keempat pernikahan anake wis loro ku mau. Wonge nulungi apa intinya ada kecelakaan masih iki mau nulungi wong wedok sing hamil. Intinya dia kok sakit perut. Nah, kecelakaan dibawa ke rumah sakit, mbakne no hamil. Terus ketika divonis hamil masih malah dituduh selingkuh karo iki mau wedokan iki mau. Sing ditulungi padahal dia ditulungi, malah dituduh dia selingkuh. Dicek karo doktere masih asline mandul. Ora mungkin jenengan ora salah karo iki, jenengan mandul kok. Masih bingung. Anake sapa? Jane wis iki mau acara apa namanya? Masalah pertama kan selesai. Tapi masalah selanjutnya lagi anaknya sapa? Bingung toh. Naudzubillah min syarri dzalik, baru konangan setelah itu. Lah nek kuwi adike dhewe terus arep diapake? Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi hal-hal yang seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Belum lagi nikah tinggal karo wong tuane jian. Padahal yang kono jek enak adine. Kan itu sering. Padahal justru orang-orang Arab itu kalau mereka memiliki kebiasaan kalau mereka udah bisa mencari nafkah bahkan umur 17 tahun, saya pernah dengar umur 17 tahun kene Arab ijik tinggal ning omahe wong tuane ngontrak. Kowe kudu iso golek duit. Kowe tinggal ning omahe ngontrak, apa meneh kowe wis ndek bojo kudu omah dhewe. Harus seperti itu. Dan karena bapak saya pernah kerja di sana, tahu seperti itu, anaknya kabeh yang kudu ngono. Jadi semua anaknya nikah, anaknya 7. Saya wis nikah 6, kabeh
metu kabeh. Arep urusanmu kowe arep ngontrak apa arep tuku omah monggo. Jadi seperti itu, suruh pergi dari rumah, bukan ditunduk, enggak. Karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hal-hal yang seperti ini, belum lagi ikut campur mertua dengan mantunya dan lain sebagainya. Itu urusan tambah ruwet ya karena ikut campur itu semua. Jadi perpecahan rumah tangga karena hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Sampai sini ada yang mau tanya? Monggo. Tadi membunuh, kalau misalnya pembunuh itu disuruh, apakah juga dosanya ditanggung berdua atau bagaimana? Ya dua-duanya dapat dosa yang sama. Dua-duanya dapat dosa yang sama. Lempar batu sembunyi tangan loh. Bunuh bayaran misalnya. Saya kira zamannya modern ya. Pembunuh bayaran lah. Kena konangan. Masa presiden harus mateni rakyatnya melok-melok ketok di syuting. Jura level no. Makan uang. Misalnya seperti itu, ya udah. Pembunuh bayaran jelas dapat dosa, dia jadi pembunuh bayaran hasilnya jelas haram, dia dapat dosa. Yang nyuruh pun juga sama. Meskipun sing nyuruh ku mau wong raming srora wedi getih misalnya ya. Kan ana wedi getih, laki wedi getih ono, zaman Nabi ono. Omne zaman sekarang. Wis kuwi arep nekak ngono mesti ra mati. Nekak pitik ngono ra mati. Wedi. Kan ada orang seperti itu, tapi piye wis balas dendam, aku bayar uang wae ngono. Itu bisa terjadi ya, dua-duanya salah. Paham ya sampai sini? Kemudian dilanjutkan untuk misalnya kita punya senjata atau punya pisau. Pisau itu digunakan untuk membunuh lah. Pisau itu pisau saya dengan saya. Itu apakah sudah kena dosanya gitu? Hisapnya, oh enggak, ya tergantung. Kalau pisaunya itu kan pisau itu ya kaya senjata padha wae. Pisau itu nek dienggo masak ya itu pahala, masake bojone lah itu pahala. Masake bojone wong liya, wah ketoke. Ya ora apa-apa sedekah to ya ora apa-apa. Ya. Ya, gini. Perlu difahamkan dulu. Teroris itu apa sih? Teroris itu apa? Teror yang membikin teror. Teroris orangnya yang bikin teror. Perhatikan. Perhatikan. Sebelum tahun WTC runtuh kapan? 11 September 21 apa? 2021. 2001 apa berapa? 2011. Oh ya. Wis kuwi lah WTC runtuh ngono wae. WTC sebelum WTC runtuh teroris durung ngetren. Tidak ada. Nanti sesekali jenengan baca berkaitan dengan teroris itu adalah settingan. PIPL pasti itu dibikin untuk mengalihkan isu dan untuk menyudutkan orang Islam. Silahkan dicek itu. Sekarang gini aja, wis rasa ado Indonesia. Coba yang bikin teror itu adalah orang Islam mesti ditangkap. Beda karo sing Papua itu bukan teroris. Second. Papua bukan orang Islam tuh yang bikin teror. Dia membunuh banyak tentara, banyak polisi dibunuh. Sing dibunuh ra siji loro dan itu berkelanjutan. Silakan dicek hampir tiap bulannya mesti ono sing mati dari tentara itu. Dan itu tidak dikatakan teroris.
Kenapa? Karena teroris itu mesti wong Islam. Ngerti ya, wong Islam gini ngerti ngono lho. Melek. Terus selanjutnya, saya memang nggak seneng atau nggak sejalan, nggak sepemikiran dengan orang-orang yang bikin teror itu. Misalnya bom Bali, misal dan lain sebagainya. Sekarang logis gini aja, bom Bali sebesar itu, kudune lho sing iso gawe bom ku mau malah direkrut dadi ning kepolisian apa ning TNI, wis jelas TNI dadi hebat. Logis wae, wong pinter kok. Lah gratis nih ya, wong pinter. Rasa tuku wong wis tak maafkan mlebu TNI gini, mlebu polisi. Kowe sing pokoke gawe kaya ngono, senjatane polisi kabeh sing nyetok kowe sing gawe, bar to menang to. Indonesia wis kuat rasa ndadak tuku pesawat apa jenenge? Bekas kok ngerti kae. Itu logis wae, kita pakai yang logika aja. Kalau memang itu menguntungkan kenapa? Lalu wes sudah terjadi, kamu memang salah, tapi bar kuwi saya rekrut, kamu harus di sini, nggak boleh keluar, harus membuat seperti itu. Ngono wae bar ta. Logis aja. Belum lagi kenapa kok yang dibomnya mesti gereja? Logis aja. Itu hal yang nggak masuk akal. Sering terjadi bahkan yang Solo ngisi-ngisi nih. Terorisnya bodoh banget yang Solo ini. Mati nih kan. Dengan polisi lah. Kantor Polres lah. Sing mati wonge dhewe, sing kopeng ya motore dhewe. Paling sing kena kan pinggiran tok, sing kopeng wis gur ngono tok. Mati ra penting ngono kuwi. Bodoh banget. Sekarang gini aja, secara logis dalam Islam jenengan seperti jenengan itu ya nggak mungkin kok ngebom rono mati. Ngapa? Bahkan tetangga kita aja bukan muslim, masa ya arep kon bunuh. Sekarang gini, jihad misalnya ya. Misalnya jihad itu ada tempatnya. Nabi punya tetangga bukan Islam, tapi mereka nggak dibunuh kan gitu. Selain itu namanya jihad itu ada tempatnya. Nek pengen jihad yang Palestina rono wis. Ya, sekarang gini. Selanjutnya, itu terjadi karena ada orang-orang sumbu pendek tadi. Ada orang-orang yang sumbu pendek. Jadi dibahas tentang jihad, jihad itu bunuh wong kafir. Jihad itu polisi kan mesti orang sing jujur itu polisi tidur tok. Jadi kan ngono ki, wong-wong kan omongane ngono ki bener to. Ya karena ya gue mau durane polisi we korupsi dan lain sebagainya. Kan omongane ustate bisa jadi dipelintir ngono kuwi to. Gurune ngomongi ngono kuwi. Wis kowe mangkat nang kantor polisi ngebom ki lho bome. Mangkat to. Jemput bidadari ngomong kosong. Sekarang gini, secara logis, kalau dia nggak pernah belajar di kimia itu, kon iso ngebom, bomnya harus sepiro toh. Iya, misalnya, terus senjata yang itu semua dirakit, belajar memang dari sono. Kalau memang bisa bener loh ya, itu kudunya malah direkrut jadi seperti yang saya awal sampaikan tadi. Sekarang gini, bahkan dalam Islam, kalau pemimpin tidak berpakai aturan syariat Islam, itu kan bukan pemimpin Islam. Kalau jenengan tanya saya, memang seperti itu, dan saya benarkan. Paham sampai sini? Itu pemahaman beliau benar, saya tahu. Enggak.
media kan karena sudah bebas, sudah selesai, nggak bisa memanjarakan lagi, maka dikatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Basir pemahamannya udah berubah. No. Bukan tobat, itu dipaksa untuk tobat. Bukan tobat, dipaksa untuk sesuai dengan pemahaman pemerintah. Ini orang disiksa kok. Ya, sesekali kita harus belajar pemahaman orang-orang seperti itu. Dan orang yang sudah dicuci otaknya oleh polisi kan udah banyak toh. Yang sebelumnya keras dengan pemerintah, dia dipenjara, dicuci otak, disekolahkan, gen orang berontak ke pemerintah, itu kan banyak. Bahkan itu pun juga ada dulu ketika kejadian di Poso, di Ambon, itu dia orang yang jihadis. Bahkan dia ketika ada orang berzina dirajam, koyo syariat Islam. Setelah itu dia kan dipenjara. Setelah dipenjara, dia sekarang udah nggak sesuai dengan ulama yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena udah dipenjara, udah dicuci otak, pemahamannya udah berbeda. Itu udah banyak seperti itu. Makanya kita harus banyak melihat kejadian-kejadian hal-hal yang seperti ini lebih mendalam. Tanya dari orang-orang yang memang dekat, tanya dari sumber yang bagus. Aja dari luar tok aja. Contoh yang lain, sekarang gini aja, secara logis, kenapa kok itu semua mesti yang dituju adalah orang Islam? Kenapa bukan orang non-Islam? Silahkan dijawab ini. Monggo. Yang di Papua kenapa tidak dikatakan teroris? Lah, kalau seperti itu orang-orang pemberontak seperti ini kenapa kok dikatakan teroris dan dia harus Islam yang dikatakan teroris? Dan kalau bukan Islam kenapa tidak dikatakan teroris? Itu pertanyaan, bahkan itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Di barat pun juga sama. Jadi itu terstruktur dari barat sana. Bahkan Densus 88 kemarin ketika kejadian apa kuwi? Sing ada penyelidikan terus Kejaksaan Agung menyelidiki langsung Densus 88 ngiteri omahe. Pernah dengar ceritanya ini? Iya, sudah. Densus 88 sekelas Densus loh ya. Itu drama kembali lagi, sapa sing bayar? Pernah dengar ceritanya ini? Ini baru aja. Bar pemilu gitu ya. Gitu. Bar pemilu itu. Kenapa? Wis cakot-cakotan. Cakot-cakotan antara wong dhuwur ku lho, sing tentang nikel gitu ya. Tentang nikel ini. Berapa itu? Nah, yang Sulawesi itu. Yang tentang nikel itu kan wis cakot-cakotan. Kejaksaan Agung wis dikiteri sama Densus 88. Meskipun nyamar, konangan. Semua sekarang media terbuka. Justru orang yang nangkep katanya teroris omong kosong. Tergantung sing wani pira ngono wae. Ini yang ditutup ada dari masyarakat kita. Ora ngertine wong Islam aja dadi wong Islam koyo ngono. Nek jenengan belajar Islam tenanan, ora mungkin dukung wong kaya ngono, tapi bukan berarti terus mengatakan salah 100% pada orang Islamnya. Enggak. Saya tahu mereka salah, iya. Tapi faktanya kenapa kalau yang melakukan bukan orang Islam tidak dikatakan teroris? Itu saya yang benci. Sekarang gini aja, logisnya gini. Wong ngebom nang gereja, mungkin wong sadar, wong logis, wong urip enak, orang mungkin gelem. Kecuali ngene, misalnya jenengan punya utang ke saya 1 miliar, reso bayar. Wis, bayare bomen ngono. Lunas utangmu. Anakmu sing ngopeni aku. Gelem.
Gelem makato. Padha-padha kowe ning kene ya tak ajar. Nah, misale le. Itu yang nyuruh orang Islam apa ada Musa seperti yang bilang. Pripun? Kayak sing butai wong Islam ngakon wong bangun ngono lho kan sing melakukan orang Islam. Ya sama saja mau wong Islam apa ora Islam kabeh ya dosa. Jadi gitu loh. Belum lagi yang sering terjadi berapa banyak polisi salah tangkap. Teroris wis mati tapi udah dikembalikan dia nggak jadi teroris. Repot toh? Wis mati. Jolono piye ngijoline? Itu di Klaten ada dan sebagainya. Belum lagi orang wong api-api, wong jenggotan ning masjid ngimami, ngeti-ngeti wis ditangkap Densus. Terus ditemukan pisau di rumah. Lah ora oleh masak. Kalau tembak manuk ora oleh. Nek ora oleh rasa didol ning Indonesia. Itu hal-hal yang tidak logis. Belum lagi kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, anggere menguntungkan mereka itu pasti akan di blow up. Kalau nggak menguntungkan nggak mungkin digarap. Bahkan ada mantan polisi perempuan Poluan, itu dia marah-marah, dia nggak jilbaban, jeneng Poluan apa jarang sekali jilbaban, dia marah-marah. Saya pernah kerja di Bareskrim. Ning Bareskrim kuwi anggere menguntungkan enek duwite tak lakoni, nek ora mungkin digarap. Tapi saya keluar, itu kebusukannya polisi seperti itu. Itu enek sesekali tak sharing ngono kuwi piye. Ben ngerti. Terus KM 50. Ngertos KM 50. Sekarang faktanya di mana? Dia melakukan kesalahan apa kok ngerti-ngerti wis mati tur enek bekas tembak dan seterusnya. Nah itu kan harus ada pengadilan dulu toh. Sekarang kalau ada orang melakukan kesalahan, dia dihukum itu kan harus ada pengadilan dulu baru dihukum. Bukan mati dulu baru selesai masalahnya. Terus harus sing takoki sapa? Itu sering terjadi di negeri Konoha jadi ini. Jadi pembunuhan seperti ini hal yang harus dihindari dan kita harus jeli, teliti. Dalam Islam darah itu pun juga harus dijaga. Nanti di pertemuan mendatang akan banyak hadisnya berkaitan dengan ini. Nanti hubungan kalau kita dengan Allah, pertanyaan pertama ibadah yang dihisab pertama itu adalah sholat gitu kan, hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hubungan kita dengan sesama, pertanyaan pertama antara kita dengan saudara kita atau orang lain itu adalah berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan darah, kowe mbunuh ora? Itu pasti pertama kali. Bahkan nanti belum lagi berkaitan dengan hewan. Hewan itu nanti ketika ada hewan yang nanduk, misalnya kuda kambing yang punya tanduk nanduk kambing yang nggak punya tanduk mati. Sesuk ning akhirat gentian dijolke tanduke pindah ning kene ganti ditanduk. Kuwi kewan. Apa? Ada pengadilan hewan. Cuman setelah pengadilan hewan, semua hewan jadi debu. Kan udah ada pengadilan dulu. Adilnya Allah di sini gitu loh. Bedane menungso karo kewan, nek kewan ra ndek otak, nek otake duwe tapi ra ndek akal, karena nggak punya akal sepokomen nyerudung-nyerudung mateni lah sesuk dibales ngono tok pisan tok selesai. Lah kok menungso diadab sampai selamanya karena dia punya akal. Wis disampaikan Qur'ane, sampaikan hadisi, larangane seperti ini kalau kamu lakukan neraka. Udah dibilangin seperti itu kok ije ngeyel. Ya monggo pilihanmu.
Nah, beda kalau bunuh dengan tidak sengaja, nanti hukumnya beda. Ini yang kita bahas baru bunuh dengan sengaja. Kalau bunuh dengan tidak sengaja, itu pun juga harus dengan diat. Diat itu apa? Bayar. Bayar itu apa? Bayarnya berapa? 100 onta. Hitungan dewe. Pripun? Nah, nanti hadis selanjutnya ada al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang dibunuh neraka. Keterangannya piye sesuk ya? Ken sesuk tekon nah. Langsung tak terangke kabeh ya, sesuk ra tekon. Gitu ya. Insya Allah ada itu. Jadi saling bunuh bagaimana? Kalau tidak sengaja itu jelas. Kalau dimaafkan itu harus bayar 100 onta. Sekarang gini aja, onta itu harganya berapa? Kalau saya nggak tahu harganya, tapi saya cuma coro bodon tok. Sapi itu kalau korban untuk 7 orang, bener? Nah, 7 orang 21 juta. 21 juta kambing kalau bagi 7 orang kan sapi bagi 7 orang 3 juta, 3 juta bisa untuk kambing kan sama toh? Aslinya podo. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Dan onta itu untuk 10 orang. Sekarang coro bodone aku ora ngerti regane onta. 3 kali 10 berarti 30 juta. Wes pengen 30 juta ping 100 berarti 3 miliar ya wis bayarno kaya nanggon ahli warisi. Itu hukum dalam Islam seperti itu. Nek ngerti kaya ngono mesti mikir-mikir arep mau bunuh orang lain. Dia melakukan kesalahan apapun, biarin, ngapain toh? Selagi orang nyenggol kowe udah biarin. Paling ya ker apa toh? Jenengan diejek paling apa? Nabi diejeknya udah lebih dahsyat daripada jenengan. Nabi biasa aja. Gitu loh, Nabi katakan tukang syair, tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Gila. Kan gitu. Nabi dikatain seperti itu. Kita pernah dikatain gila. Kita itu dulu. Paling ya kere ngono tok ya. Wong Islam identike ngono. Ini ngono ya. Lah ya ben takdire semene anu ngapa? Aku usaha nek takdire jenengan usaha nek takdire iki dhewe padha wae semono. Sampai mati ya semono. Karena itu udah ada takdirnya selesai. Makanya kaitan dengan dunia ini kita nggak perlu khawatir. Kalau kita udah percaya dengan takdir, kerjanya sama dia ibadah sing tenanan. Usaha itu cuman sarana. Nanti rezeki datang atau tidak itu urusan Allah. Bahkan sering terjadi ketika jenengan ditanya, apakah semua rizki yang datang kepada dirimu itu atas usahamu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kita nggak usaha ngerti-ngerti wis enek wong nekani gawani kan ngomah. Ya saya bener. Makanya memang dalam Islam itu disyariatkan untuk usaha. Tapi perhatikan, dunia itu memang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Semuanya. Mau kamu Islam enggak Islam kasih rizki. Cuman ya rizkine sosok oke, sosok ya sak cukupe. Dan itu udah dicatat. Ora mungkin keliru catatane. Usaha itu bisa ditiru, tapi hasil nggak bisa. Betul nggak? Foto-foto dodolannya sing isi ya sukses sih. Kalau liane orang itu banyak. Paham dari sini? Jadi semua ya kita usaha iya, tapi hasil Allah. Yang nentukan Allah. Bismillah, waktunya usaha. Kudu tetap usaha, kudu tetap kerja, lebih-lebih laki-laki kewajibanmu.
tapi hasil yang menentukan Allah. Makanya ulama itu ya tadi, kalau kehilangan dunia ora sedih. Kalau itu dunia ora bangga. Kenapa? Karena itu biasa saja. Kalau kehilangan misalnya sedikit hartanya, ya udah berarti saya harus sabar. Kalau banyak berarti saya harus syukur dan harus sedekah. Selesai ngono tok asli. Kita dilihat respon diri kita aja kan selesai. Jadi banyaknya atau sedikitnya rezeki yang diberikan kepada diri kita itu semua adalah ujian kita mau syukur atau sabar atau tidak. Syukur dan sabar atau tidak. Keadaannya bagaimana, tinggal kita responnya bagaimana. Respon inilah yang nanti dapat nilai di sisi Allah. Lah kalau orang Islam susah kabeh, lah justru wong nek disukai itu mesti ujiannya tambah oke. Sekelas Nabi ujiannya tambah berat ya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau Allah senang dengan hamba tersebut pasti ujiannya ditambah. Jadi sing ngono kuwi. Percaya ora percaya ya sing ngono kuwi. Ken ngopo? Ken jenengan tetap eling Allah. Siapa yang jamin jenengan setelah tambah kaya tambah syukur? Enggak ada. Justru ini tambah miskin biasanya tambah ingat Allah, biasanya loh ya. Biasanya tambah sakit tuh tambah ingat Allah. Misalnya ning pesawat ngerti-ngerti pesawatnya ngene kayak apa itu nih. Ndonga, nah, mesti. Tapi justru itu supirnya bagus mengingatkan orang untuk tambah zikir. Tambah zikir. Sementing supirnya mabuk ngono lah. Nah, itu mengingatkan untuk selalu zikir itu berarti gitu loh. Udah gitu aja. Ya Allah ya Rahman. Terkadang kita yang seperti itu kita ambil positifnya aja, selesai. Insyaallah mikir penak ngono wae. Lah piye bis sing paling murah ya kuwi ya piye? Tur cepet lho piye? Ya Allah ya Rahman. Ya pokoknya yakin udah. Jadi orang Islam itu dimanapun kapanpun pasti bahagia, senang. Kenapa? Karena semua wis ana takdire, bismillah tawakkaltu udah tawakal. Setelah itu meninggal syahid selesai. Yang penting tujuanmu baik, kan ngono. Kan masalah katorikon, kalau kamu meniti jalan untuk yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kamu pasti akan dimudahkan untuk jalan ke surga. Lah nek jenengan tujuanmu baik, itu mau mati di tengah jalan kan semua sesuai dengan niatnya masing-masing. Niatnya silaturahmi misalnya, silaturahmi jauh numpak es berkencono, lah tekan tengah jalan kok ya nggak ada, berarti niatnya udah baik, meninggal dalam keadaan baik, selesai, alhamdulillah ngono, tinggal niatmu baik apa ora. Paham sampai sini ya? Lah kecuali jenengan duite rada akeh, numpak sing luwih penak ya monggo, ngono. Kok iki spot jantung aku ora kuat ya misale. Nah, aku tak njaluk sing santai wae. Lah monggo ditit tapi biasane luwih dhuwur ngono wae. Nari duwite to ya. Cukup sampai sini. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.